Jawab saya, Rasman Arif Nasution, menyampaikan terkait keberadaan atau status klien saya Ibu Rahmawati, di mana saat itu saudara Rasman Arif Nasution menyatakan bahwa Ibu Rahmawati, klien saya, bukanlah istri dari seorang anggota Polri aktif. Perlu saya sampaikan bahwa pernyataan itu adalah tidak benar. Itu adalah pernyataan bohong, pernyataan sesat dan menyesatkan. Tentunya kami meminta agar saudara rekan sejawat saya, Rasman Arif Nasution, mencabut pernyataan tersebut, karena kami anggap atau keluarga klien kami merasa bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak benar, dan itu adalah pernyataan yang sangat menyakiti perasaan keluarga klien saya. Kemudian menyangkut daripada proses perkara yang sekarang sedang dialami oleh Ibu Rahmawati, hal ini bermula sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Memang klien kami ini pernah mengajukan pinjaman kepada sebuah perusahaan pembiayaan PT Wan Namas Finance. Namun seiring dengan berjalannya waktu, memang ada hambatan-hambatan di dalam hal penyelesaian pembayaran. Kemudian utang klien kami dijual kepada saudara J. Suprianto, yang di dalam pernyataan telekonferensi tersebut menjadi kliennya Pak Rasman Arif Nasution. Setelah CC itu dibeli oleh Pak Suprianto, kemudian dilakukanlah lelang di kantor KPKML Tangerang Selatan, dan pembeli lelang itu adalah saudara Rasmidi. Ini pun perlu kami sampaikan, karena proses lelang dilakukan terhadap utang daripada klien kami, sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada Ibu Rahmawati. Menurut kami seharusnya apabila ada penjualan CC atau penjualan utang klien kami, tentunya kan harus diberitahukan juga kepada klien kami. Tetapi itu tidak didapatkan informasi oleh klien kami. Setelah dilakukan proses lelang di kantor KPKML, tentunya ada proses tahapan yang harus dilakukan, pra lelang, dan itu pun harus dilakukan di dalam surat pernyataan limit harga yang mau dilelang itu juga. Menurut kami ada kejanggalan. Bagaimana mungkin bisa diterbitkan pernyataan limit tidak dilakukan terlebih dahulu apresial atau penilaian terhadap harga objek yang harus dilelang. Di dalam lelang itu dihargai 725 juta, umur 5 bulan dan anak kecil umur 9 tahun. Mereka minta agar dilakukan penyelesaian secara hukum di pengadilan oleh klien saya, tapi itu juga tidak diberikan waktu oleh oknum pengacara SN tadi yang ditunjuk oleh Pak Rasmidi sebagai pemenang lelang. Dipaksalah pada tanggal 6 Oktober mereka harus keluar semua dari rumah itu. Setelah keluar, kemudian terjadilah proses seperti apa yang sudah kami kemukakan, yang sudah viral saat itu. Ada laporan 335 perbuatan tidak menyenangkan yang dibuatkan oleh klien saya di Polres Metro Tangerang Kota. Kemudian kami buatkan juga laporan polisi pasal 167, 406 dan 170 di Polda Metro Jaya. Kemudian dilimpahkan dan penanganannya saat ini dilakukan oleh Harda Polres Metro Kota Tangerang. Kemudian juga karena ada pemindahan barang dari rumah itu yang tanpa seizin daripada Ibu Rahmawati, karena kami anggap itu adalah sebuah tindakan perbuatan melawan hukum, karena kami juga tidak diberitahukan kemana barang itu dipindahkan, sehingga kami juga membuatkan laporan karena kami anggap itu adalah sebuah tindakan pencurian. Kami bukakan laporan polisi pasal 363 di Polsek Cikoneng. Menyangkut daripada informasi yang kami dapatkan bahwa klien kami juga katanya
katanya ini, kami belum dapat informasi yang pasti, dilaporkan juga di kepolisian. Kami juga sangat menyayangkan hal tersebut, dan memang itu sebenarnya adalah hak setiap warga negara Indonesia membuat laporan kepolisian. Tapi apakah korban juga yang dialami oleh klien saya patut juga harus dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ini kami minta juga pihak kepolisian, kalau benar itu laporan itu apa adanya seperti yang dikemukakan di media elektronik, kami juga akan menghadiri laporan itu apabila memang nanti sudah ada undangan klarifikasi dari pihak kepolisian. Tapi terkait dengan pernyataan tertanggal 2 Desember 2021 di mana dibenarkan eksekusi tanpa melalui jalur pengadilan, ini buat kami ini informasi yang menyesatkan. Bagaimana mungkin utang piutang ketika ada kemacetan pembayaran bisa langsung dilakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan? Kalaulah klien saya ini melakukan ingkar janji atau prestasi terhadap kewajibannya membayarkan angsuran terhadap kredit yang pernah diterima oleh klien saya, sepatutnya mereka melakukan terlebih dahulu gugatan prestasi ke pengadilan. Tidak bisa ikut untuk jumpa pers pada saat ini, tapi barangkali nanti untuk kedepannya mereka akan ikut bersama-sama dengan kami, karena bukan hanya ibu ini yang menjadi korban, ada beberapa juga yang menjadi korban yang sudah datang ke kantor saya untuk diskusi terkait masalah ini. Tapi kedepannya kami akan sampaikan nanti bersama-sama dengan korban yang lain. Jadi untuk itu kami hanya mohon keadilan agar pemerintah petinggi negeri ini memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Saya pikir demikian. Kalau ada mau kalau masa dari konten saat ini laporan polisi kami yang sudah kami laporkan ada 3 laporan polisi. Semuanya laporan polisi itu ditangani oleh Polres Metro Kota Tangerang. Yang di bagian harga itu masih dilakukan penyelidikan, di mana panggilan terhadap saudara Rasmidi yang memberikan kuasa kepada saudara SN yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya itu tidak datang. Begitu juga dengan di Resmob Polres Metro Kota Tangerang juga demikian, sudah dipanggil tidak datang. Yang di Polsek Cipondoh juga masih tahap penyelidikan, di mana Polsek Cipondoh sudah memanggil sebanyak 4 kali terhadap saudara Rasmidi, tapi tidak pernah datang untuk memberikan klarifikasi. Kami memohon kepada Bapak Kapolri yang terhormat, kepada yang terhormat juga Bapak Kapolda Metro Jaya, tolonglah Bapak memberikan perhatian terhadap perkara ini. Kalau kami mengacu kepada perkap, sebenarnya perkara ini bukanlah tergolong perkara yang sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, saya pikir dalam hal penyelidikan tidak perlu berlama-lama, karena ini juga harus dipikirkan juga keadilan terhadap klien saya, di mana klien saya sampai saat ini belum bisa menempati rumah yang dieksekusi secara paksa itu. Jadi bagaimana kehidupan klien saya juga? Itu sidang yang kedua. Ya harapan kami agar tergugat itu datang semuanya, biar kita uji kebenarannya, apakah legal atau tidak apa yang dilakukan mereka terhadap klien kami. Kami melakukan perlawanan sesuai dengan aturan undang-undang. Kami tidak mau melakukan perlawanan di luar daripada undang-undang. Mungkin ada yang lain? Jadi kalau dari pendapat Bapak sendiri, kerja polisi lambat atau gimana Pak? Mengelar perkara ini Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita mengacu kepada perkap, tentunya kan ini bukan tergolong perkara yang sulit. Karena kami juga sudah memberikan saksi-saksi, sudah kami menghadirkan saksi-saksi yang menurut kami mengetahui perkara ini secara jelas, dan juga
ada yang kami berikan juga foto-foto dan video-video pada saat kejadian itu. Tentunya berangkat daripada bukti-bukti dan saksi-saksi yang kami ajukan, saya pikir pihak penyidik sudah bisalah sepertinya perkara ini dinaikkan menjadi penyidikan. Itu harapan kami. Tapi kami kan bukan pada kewenangan yang melakukan intervensi terhadap penyidik. Kami percaya kepada penyidik. Sekali lagi, kami percaya betul kepada pihak kepolisian benar-benar profesional menjalankan perkara ini. Itu harapan kami. Dan kepercayaan itu sampai saat ini masih kami yakinin. Kami masih percaya kepada pihak kepolisian bahwa penanganan perkara ini agar benar-benar dijalankan sebagaimana dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Berdinas di jajaran Polres Jakarta Barat itu menurut penyampaian ibu ini, dan dokumen yang kami terima juga memang sama seperti penjelasan klien kami. Dan anaknya ibu ini yang perempuan juga, suaminya juga adalah anggota Polri aktif. Beliau berdinas di Polda Metro Jaya. Jadi sebagai humas di Polda Metro Jaya, tapi bukan juru bicaranya ya, di staf kehumasan. Itu menantunya. Jadi menantunya itu juga tinggal juga di rumah yang dieksekusi itu. Makanya kami juga menyampaikan bahwa ibu ini adalah keluarga polisi. Jadi kami tidak mengada-ngada dengan pernyataan itu. Ibu ini juga sudah memberikan bukti yang sah untuk itu. Tapi untuk memberikan siapa inisialnya, saya pikir nanti pada saatnya lah kami beritahukan. Tapi yang jelas bahwa menurut ibu ini suaminya bertugas di wilayah Polres Jakarta Barat. Demikian. Pada saat ini kami belum ada ambil dan kami tidak tahu berada di mana barang-barang tersebut. Udah sempat nanya atau mencoba kan kemarin juga kata tetangga ada sebuah mobil ya? Ada mobil ya, ada mobil Ada di milik ibu depan, sendiri. barang-barang ada di tetangga, tapi kami satu pun belum kami ambil, satu pun tidak ada. Berarti kalau tempat dari barang-barang perabotan di rumah sendiri belum tahu kemana Bu ya? Ya. Dari pihak kepolisian apa sih yang bikin ini belum berjalan lagi, masih penyelidikan aja? Bagaimana teman? Kalau dari pihak kepolisian, Kalau menurut keterangan daripada pihak kepolisian, karena memang Pak Rasmidi dipanggil tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan di kantor kepolisian, sehingga itu yang membuat perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Itu informasi dari pihak polisi ya. Jadi karena memang ketika kami telusuri alamat Pak Rasmidi yang tercantum di dalam akta risalah lelang itu, kami sudah ke alamatnya itu, dan memang Pak Rasmidi tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan kami juga sudah mendapatkan surat pernyataan dari RT. Jadi memang kesulitan pihak kepolisian ketika dipanggil ke alamat itu, Pak Rasmidi tidak datang. Jadi kami pikir memang itu menurut kepolisian kesulitannya. Tapi kan bukan itu juga cara biar bisa memperlambat pemeriksaan ini. Kalau nanti seperti itu semua orang yang dipanggil tidak hadir-hadir, apakah perkara ini akan terhambat perjalanannya? Jadi itu harapan kami kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Cipondo, agar memberikan perhatian terhadap perkara ini, agar ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kami tidak akan pernah melakukan intervensi. Sekali lagi kami sampaikan, kami masih percaya betul dengan institusi kepolisian, di mana saat ini kan institusi kepolisian mendapat sekitar 80% kepercayaan masyarakat. Dan kami masih percaya juga dengan pihak kepolisian bahwa perkara ini nanti akan berjalan sebagaimana mestinya. kalau dari ibu sendiri ada harapan opsi jalan keluar yang dikasih polisi ada nggak? Minimal ada harapan mau ngambil barang dulu atau gimana Bu? Barang dulu bisa diambil kan tadi kuasa hukum juga bilang ibu sampai sekarang masih berpindah-pindah tempat tidurnya, jadi belum ada tempat yang tetap. Saya hanya menginginkan barang itu kembali ke dalam rumah dan kami bisa menempatin rumah itu kembali. Kalau masalah utang nanti kita akan bicarakan.